ya, supaya produk kita tuh bisa terjual, jangan lantas kita lalu kita biarkan produk kita, ya, itu jangan sampai. Tapi gimana caranya kalau produk kita itu bisa dilihat orang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, saya akan mau berbagi mengenai pengalaman saya ya, khususnya buat penjualan produk yang baru, khususnya buat teman-teman nih yang masih pemula ya. Jadi di sini saya itu bukan abal-abal ya memberikan pengalaman buat kalian semua, karena saya punya basic seorang marketing ya, seorang penjual, seorang salesman ya. Saya itu bekerja di suatu perusahaan ternama di Indonesia, boleh saya sebutkan, yaitu PT Ajinomoto ya. Itu udah terkenal, produknya banyak. Produknya itu masuk ke beberapa supermarket, toko, dan ke pasar ya, bahkan sampai supermarket nasional ya. Jadi saya kasih informasi buat teman-teman ya, pengalaman ini gimana caranya kita menawarkan produk ke konsumen ya, agar tidak gagal gitu ya. Di sini saya ngasih formula ya, khususnya untuk pemula ya. Biasanya nih teman-teman tuh ada rasa kurang percaya diri ya. Memang sih persiapan mental itu memang perlu kita persiapkan ya. Kita memang kalau untuk menjual produk yang memang belum kita punya pengalaman, memang itu agak sedikit enggak gitu ya. Tapi di sini saya kasih tahu buat teman-teman ya, khususnya produk kita tuh gimana caranya bisa masuk ke toko gitu ya. Jadi pertama, teman-teman yang memang baru pertama kali untuk menawarkan produk ini, kalau bisa ya kita belajar dulu ya. Boleh boleh bersama istri ya, atau teman, gimana caranya kita bisa menawarkan produk itu kepada konsumen, khususnya ke toko ya, karena ini kan produk kita jual lagi. Jadi begini teman-teman, yang pertama kita persiapkan terutama memang mental. Jadi kalau kita datang ke toko, kita harus menawarkan diri gitu ya. Seandainya kita nih ketemu toko, lalu kita bilang, selamat siang Pak, assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya, seandainya Om Mamet gitu ya. Kita tawarkan sama dia bahwa kita namanya ini, kita akan membawa produk. Saya ini Pak, produk yang saya tawarkan ini produknya seperti contohnya roti gitu kan. Kita tawarkan sama dia. Terus otomatis si ini tanya kan ya, ini gimana sistem pembayarannya, biasanya seperti itu. Tapi khususnya buat teman-teman, memang ada sedikit kendala juga kalau memang produk baru ya. Tapi saya sarankan teman-teman kalau menjual ke satu produk ke toko itu nggak usah banyak-banyak dulu gitu ya. Kita siapkan setengah lusin. Tujuannya apa? Supaya sewaktu-waktu kalau memang kurang laku itu tidak terlalu rugi kitanya gitu. Kita tawarkan 6 piece saja kita tawarkan. Terkadang ada juga yang mungkin dia tuh nggak mau banyak, mintanya contohnya 3. Pak, saya 3 aja, kasih aja 3, dikasih 3. Tujuannya apa? Supaya produk kita itu bisa dikenal orang ya. Jadi teman-teman kalau memang udah transaksi itu udah berjalan ya, kita kan otomatis buat nota ya, buat bukti kalau transaksi antara kita sama dia itu memang udah terjalin ya, artinya udah ada transaksinya ya. Tapi saya kasih tahu nih teman-teman ya, supaya produk kita tuh bisa terjual, jangan lantas kita udah transaksi, udah nego sama dia, lalu kita biarkan produk kita ya. Itu jangan sampai. Tapi gimana caranya kalau produk kita itu bisa dilihat orang gitu ya. Jadi jangan kita tinggal. Contohnya kalau produk kita bisa dilihat orang, itu produk yang kita punya itu harus kita susun sendiri, kita pajang ya. Contohnya Anda bisa lihat nanti di video saya ya. Jadi kita pajang posisinya ya, kalau ada di rak itu tuh jangan posisinya itu
terlalu mepet ke ini ya, ke depan atau ke kiri ya, kita ambil ke tengah gitu ya, ambil tengah supaya bisa dilihat orang gitu ya. Walaupun sananya cuma 3, tapi itu bisa dilihat orang. Tujuannya supaya produk kita itu bisa laku terjual. Kalau memang kita nggak peduli ya, contohnya kita udah jual tapi tidak peduli dengan eh, produk yang kita punya, itu akan repot jadinya ya, belum tentu orang melihat. Apalagi kadang-kadang kalau kita udah jual lalu kita nggak peduli, wah itu repot. Itu terkadang produk kita itu nggak bisa dilihat orang gitu ya. Jadi teman-teman, usahakan produk kita itu bisa dilihat orang, kita pegang sendiri ya, jangan sama ininya, sama apa, sama yang punya toko. Tentunya kita harus izin dulu, Pak ini saya pajang ya Pak ya, kita seolah-olah itu membantu dia untuk menata produk-produk yang ada di toko. Otomatis kita juga harus bisa membantu supaya posisinya itu rapi. Jadi gitu teman-teman, supaya produk kita bisa bisa dilihat orang atau bisa terjual ya. Selanjutnya kalau udah selesai transaksi, otomatis kita kan akan menambah penjualan ya. Kita datang ke toko, paling tidak nih saya kasih tahu ya, paling tidak itu minimal tuh 10 toko kita kunjungin. Tujuannya supaya produk kita banyak terjual, banyak dikenal orang ya. Jadi teman-teman, kalau buat meningkatkan penjualan produk memang harusnya seperti itu ya, kita kunjungin ya. Artinya di situ nanti tidak perlu banyak, pokoknya yang penting barang itu bisa tercover semua. Artinya kita juga memang harus semangat ya, kalau untuk pemula itu memang harus semangat. Tujuannya supaya usaha yang kita kembangkan itu bisa berjalan dengan lancar ya. Sekali lagi teman-teman, kalau mau berjualan ya caranya seperti itu, kita perkenalkan diri seperti kita biasa ngobrol aja lah sama kawan ya, perkenalkan diri, lo tawarkan produknya ya. Itu aja dari saya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.